Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul halim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lupa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini sebelum kita semuanya memulai rangkaian kegiatan kita di hari Ahad ini, kita isi dulu ruhiyah kita, pikiran kita, hati kita dengan nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga bisa menjadikan hidup kita tambah bahagia, rezeki kita semakin lancar, keluarga semakin harmonis, dan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab tentang al-muhafazatu 'ala sunnah, menjaga, menghidupkan tradisi Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dalam hidup kita. Ketika kita mengamalkan sunnah, sunnah itu artinya kebiasaan, tradisi yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau dalam hidup berkeluarga, bagaimana dalam mendidik anak. Semua rangkaian sunnah-sunnah ini kalau kita hidupkan dalam hidup kita, maka tidak saja kita mendapatkan pahala, mendapatkan karunia dari Allah karena kita melakukan ibadah. Jadi mengamalkan sunnah itu sifatnya ibadah, tapi di sisi lain kita juga mendapatkan manfaat dari segi kesehatan. Kita mendapatkan manfaat dari segi sosial. Berikutnya kita bisa mendapatkan manfaat juga dari sisi perlindungan dan keamanan. Karena kalau kita itu mengamalkan sunnah, terutama baca doa, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan terhindar dari serangan-serangan dunia batin gitu ya, dunia dalam. Kita tahu bahwa tidak hanya yang lahir ini saja yang ada, bahwa yang di dunia ini bukan cuma yang kita lihat ini, tapi ada dunia makhluk halus gitu ya. Ada jin, ada setan, gitu ya. Ada, tapi kita tidak lihat. Dan banyak itu penyakit-penyakit yang kok tiba-tiba sakit ya, punggungnya tiba-tiba kayak ada yang mukul, kemudian kepalanya kok sakit sekali, padahal tidak ada sebelumnya. Itu bisa jadi karena pengaruh jin. Dan kita sangat butuh perlindungan daripada gangguan jin, daripada gangguan manusia. Dari gangguan jin, daripada kebutuhan kita dari gangguan manusia. Kalau gangguan manusia kita bisa lihat, orangnya kita bisa lihat, kita bisa menghindar. Tapi kalau jin, setan gitu ya, di sini mungkin banyak. Gak kelihatan. Udah gitu indra kita terbatas. Bagaimana kita menjaga diri, membentengi diri? Salah satunya adalah dengan mengamalkan sunnah. Ketika kita mengamalkan sunnah, maka insya Allah sunnah-sunnah itu sudah seperti program yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari berbagai macam penyakit,
dari berbagai macam serangan, dari berbagai macam gangguan yang lahir maupun yang batin. Itu insya Allah akan terjaga dengan mengamalkan sunnah. Di samping kita juga bisa lebih sehat, bisa lebih kuat, bisa lebih manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir, ya ini kita sudah masuk hadis yang ke 163. Dari hadis Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada naran. Perumpamaan antara aku dengan kalian, kata Rasulullah, seperti ada orang yang menyalakan api. Ketika api itu nyala, laron-laron itu, burung-burung kecil itu datang mendekat. Mereka tertarik dengan nyala api, mereka tertarik dengan panasnya api. Semakin mendekat, ternyata mereka terbakar. فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُوبُهُنَّ عَنْهَا. Nah, Rasulullah itu fungsinya seperti seseorang yang berdiri di dekat api itu mengusir laron-laron supaya jangan terbakar. Nah, kita itu begitu. Kehidupan dunia itu kadang-kadang begitu indah, begitu memukau. Maka kita dekat-dekat ke sana, tidak terasa kita akhirnya terbakar. Keluarga hancur, masyarakat jadi kacau. Maka Rasulullah berdiri di situ. Berdiri di situ menghalau, jangan ke sini, jangan. Nah, sunnah Rasul itulah yang akan menghindarkan kita dari api yang membakar tadi. Ya, itu fungsi dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang lepas, Rasulullah sudah larang, sudah jangan, tapi masih ada juga yang nerjang gitu ya, masih ada yang berani. Akhirnya dia jatuh dan terbakar. Nah ini fungsi dari sunnah itu, makanya perlu kita baca. Bagaimana sih petunjuk Rasulullah dalam membina keluarga? Bagaimana petunjuk Rasulullah dalam menjaga anak-anak, dalam mengatur kantor, dalam berjualan, dalam berdagang, dalam bercocok tanam. Ini semua kita usahakan cari. Karena itulah cara kita untuk menghindari kesulitan dan untuk mendapatkan kemudahan. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu fungsi sunnah juga adalah mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ketika kita berusaha mengikuti kebiasaan Rasulullah, maka itu insya Allah akan membuat hidup kita semakin berkah. Salah satunya adalah Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan makanan. Ibu-ibu suka masak di rumah ya? Kalau nggak masak ya beli gitu ya. Kan cuma dua pilihan. Yang penting semua orang-orang di rumah makan. Itu kan yang penting. Apalagi kalau di Klaten ini murah gitu ya. Makanan itu ya rata-rata murah sehingga kita kadang-kadang malas masak gitu. Karena ya mendingan beli daripada habisin banyak waktu. Tapi kalau lagi pengen masak, mau beli bahan-bahan mentah juga jauh lebih murah lagi. Tapi satu syarat, jangan sampai makanan yang kita beli ataupun makanan yang kita masak itu berlebihan. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dibuang. Ya, akhirnya masuk tong sampah. Dan sampah organik, sampah makanan itu ternyata luar biasa, jauh lebih banyak daripada sampah non organik. Buang-buang makanan tiap pagi itu udah rutin itu ya, karena harus masak lagi. Nanti makanan yang tidak dimakan nanti basi dan seterusnya.
Nah, dalam hal ini kita perlu untuk mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana sunnah Rasul? Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Ya kira-kira kalau masak beras itu ya cukup 2 gelas itu ya 2 gelas saja. 2 cangkir saja itu yang kita masak. Kemudian begitu juga dengan perkiraan lauk-lauk yang ada di rumah. Rasulullah itu saking menjaga makanan jangan sampai ada yang terbuang. Beliau kalau makan ada sisa-sisa makanan di jari itu beliau jilat gitu ya, beliau bersihkan. Kenapa? Supaya tidak ada makanan yang mubazir. Fa innakum la tadruna fi ayyiha barakah. Karena kamu tidak tahu di antara makan yang kalian makan itu mana yang ada berkahnya. Jadi jangan sampai di sini masih banyak makanan, kita nggak tahu ini makanan yang berkah itu di bagian mana. Itu yang kita dimakan. Bagaimana lagi dengan makanan yang kita buang-buang tadi? Jangan-jangan di situ yang ada berkahnya. Bagi kepada tetangga, ketika ada masak, ada lebih bagi kepada tetangga. Repotnya itu kalau kita juga mendapatkan banyak makanan dari tetangga, itu banyak makanan di rumah, ya bagi lagi kepada yang lain. Ketika kita suka berbagi, maka insya Allah banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita miliki. Ini juga karena Rasulullah saking menjaga makanan, ya, saking menghargai makanan. Dalam riwayat disebutkan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Apabila makanan kalian jatuh, tentu yang mungkin untuk diambil ya, jatuh di lantai, misalnya roti, itu kan masih mungkin. Tapi kalau yang jatuh itu bubur misalnya, kan nggak mungkin diambil gitu ya. Kalau yang tumpah itu teh gitu ya, itu kan nggak mungkin diambil. Kalau yang tumpah itu sayur-sayuran berkuah itu kan nggak mungkin diambil. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumti ma kana biha min adha. Kalau jatuh roti itu kan cuma sisi ini yang jatuhnya, ambil bersihkan. Selama masih mungkin. Kalau jatuhnya di selokan ya nggak usah gitu ya. Makan di selokan kok. Nah kan gua di selokan begini apa kan di atas selokan banyak. Ini apa namanya, kalau nanti jatuh ya, ambil selama mungkin diambil, bersihkan bagian yang kotor itu. Dan ini juga anjuran untuk kita berusaha menjaga kebersihan lantai di rumah, sehingga ketika ada makanan yang jatuh masih mungkin untuk diambil. Ya. Wal yakulha, terus dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, jangan menyapu tangan jangan menyapu bekas makanan dengan sapu tangan, dengan tisu. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tangannya, itu ya, dibersihkan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena tidak tahu di bagian mana dari makanan kita itu yang ada keberkahan. Ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak. Biasanya kalau anak-anak itu jajan semua pengen gitu ya. Ini awal bulan bagi yang suka belanja gitu ya, belanja bulanan gitu ya. Itu mikir-mikir. Kadang-kadang kalau sudah masuk ke warung, ke tempat udah ambil semuanya, itu juga pikir-pikir seberapa besar kebutuhannya. Wa fi riwayatin lahu, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Ini kenapa kita perlu banyak zikir, mengamalkan sunnah. Karena inna syaitana, setan itu repotnya kita tidak bisa lihat setan itu. Kalau dilihat, kalau bisa lihat lebih repot lagi gitu.
Yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'ni. Hadir dalam setiap urusan kita. Duduk ada setan, berdiri ada setan, jalan ada setan. Lagi sendirian ada setan, lagi rame-rame ada setan, lewat kuburan ada setan. Yo lagi di tempat mall, tempat yang ramai ada setan juga. Di mana-mana sebetulnya. Yahduruhu hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai-sampai setan itu ikut hadir ketika makan. Jadi ketika makan kita tidak baca doa, setan ikut makan. Ada yang jatuh, setan ikut ambil makanan itu. Apa artinya? Ketika setan ikut-ikutan, itu artinya keberkahan hilang. Ya, karena kita tidak bisa melihat setan, kadang-kadang membayangkannya agak sulit. Cara membayangkannya itu begini. Kita kemana-mana diikuti anjing. Misalnya, makan pun bareng anjing. Kalau anjing kita bisa lihat. Kalau setannya itu kita nggak bisa lihat. Ikutan makan di situ, ternyata dia meludah situ, ternyata dia pipis di situ, kan repot itu. Kalau kita bisa lihat, iya, tapi kalau yang kita tidak bisa lihat ini yang kita repot. Makanya itulah kita perlu banyak berzikir, berdoa, minta tolong kepada Allah dalam setiap waktu, supaya kita tidak terkena percikan-percikan kejahatan-kejahatan setan yang tidak terlihat itu. Termasuk فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةِ فَلْيُمْطِ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى. Ketika jatuh, maka bersihkan bagian yang bisa dibersihkan, فَلْيَأْكُلْهَا, kemudian makan, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, dan jangan biarkan dia dimakan oleh setan. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya hadis ke-165. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة. Dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan suatu ketika Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami memberikan nasihat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala, sesungguhnya kalian akan digiring, dibangkitkan dari kubur dan menuju padang mahsyar dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Hufatan artinya tidak beralas kaki, nyeker. Jadi bangun dari kubur itu semuanya tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Kafan itu sudah hancur semuanya. Ghurlan, sementara kalau laki-laki itu kembali lagi seperti tidak dihitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai makhluk yang pertama, nu'iduh, begitu pula kami bangkitkan. Sebagaimana penciptaan pertama, kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak memiliki sesuatu apapun juga, maka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Kemudian wa'dan alaina, ini janji kami pasti terjadi. Inna kunna fa'ilin, kami benar-benar akan melakukannya. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian akan ada orang yang saling lirik-lirik? Enggak sempat lagi. Enggak sempat lagi, kenapa? Karena ketakutan saat itu, goncangan saat itu dahsyat sekali, membuat semua orang takut. Umpamanya atau ibaratnya panjenengan ketika terjadi gempa, ketika terjadi bencana, itu bahkan makan pun lupa gitu. Bahkan diri sendiri pun lupa, langsung keluar. Nah, itu baru di dunia, bagaimana di akhirat yang goncangan saat itu sangat dahsyat. Maka pada saat itu
Orang yang pertama kali mendapatkan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang pertama dibangkitkan. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Lalu tiba-tiba di hari padang mahsyar itu dibawakan, digiring orang-orang dari umatku. Fayu'khadhu bihim dzatash shimal, yang kemudian mereka itu dibawa ke arah neraka. Jadi ada umat-umat Nabi Muhammad itu kok digiring ke neraka. Rasulullah masih kenal. Fa'aqul ya Rabbi ashabi. Ya Allah, itu sahabat-sahabatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang terjadi yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu yang masih hidup beliau, semasa beliau, itu banyak juga yang dibawa ke neraka. Kenapa? Karena banyak yang murtad pada peristiwa Musailamah al-Kadzdzab, gitu ya. Musailamah al-Kadzdzab itu terjadi pemurtadan besar-besaran. Nah, itu salah satunya peristiwa yang sangat besar yang membolak-balikan keadaan. Begitu pula kita umat Rasulullah ini memang tidak tenang sebelum pada akhirnya kita husnul khotimah. Karena ini masih mungkin berubah. Yang dulu baik, besok jadi buruk. Itu mungkin terjadi, apalagi mendekati hari kiamat. Keadaan mudah berubah, apalagi datang HP, datang TikTok, datang macam-macam. Keimanan itu mudah berubah-ubah. Mengaji pagi hari, main di sore hari, macam-macam. Nah, itu kan mungkin. Nah, fa'aqul kama qala al-'abdus shalih, maka saat itu aku hanya bisa menjawab seperti kata Nabi Isa alaihissalam, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in qadir in tu'adzibuhum fa innahum 'ibadun. Maka Rasulullah hanya bisa berkata, aku hanya bisa menjadi saksi di antara mereka selama aku bersama mereka. Setelah aku meninggal, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Kalau engkau ada, maka mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau maafkan, maka engkau sangat berkuasa, sangat mulia, dan tidak kurang kekuasaan dan kemuliaanmu dengan memaafkan hamba-hambamu. Fayuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka banyak yang murtad setelah engkau meninggalkan mereka. Nah, ini kita perlu jaga betul. Orang yang pernah ketemu Rasulullah, lihat mukjizat, lihat bukti-bukti kekuasaan, mendapatkan nasihat. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, itu masih ada potensi untuk kembali ke jahiliyah. Bagaimana lagi kita yang sudah jauh sekali dari Rasulullah, kita tidak pernah ketemu beliau. Godaan jauh lebih berat daripada godaan yang ada di masa sahabat. Inilah kita perlu sekali minta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani ya Allah, wafatkanlah aku musliman. Tawaffani musliman, matikanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih.
Inilah pentingnya kita menjaga keimanan kita. Melalui apa menjaga keimanan itu? Merawat keimanan yang melalui kajian-kajian seperti ini. Ketemu, ngobrol, ngopi ya, ngobrol perkara iman gitu ya. Cerita tentang hari kiamat, saling mengingatkan itu penting. Untuk apa? Supaya kita benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini kita perlu sekali menjaga keislaman kita. Orang-orang yang selamat sesungguhnya orang yang sudah mati. Itu orang yang sudah ketahuan selamatnya. Selama dia masih hidup, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memperkirakan. Dulu orang yang kita perjuangkan habis-habisan ternyata berubah gitu ya. Itu mungkin terjadi. Orang yang kita bela habis-habisan mati-matian sekarang ternyata berubah. Misalnya itu sangat mungkin, dan itu tidak perlu kecewa. Memang dunia seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri ini, apakah akan berakhir dengan husnul khotimah atau tidak. Jadi contoh dari para sahabat Rasulullah yang murtad ini sebetulnya adalah peringatan yang sangat besar, yang sangat kuat bagi kita, bahwa Islam, iman itu mungkin saja berubah di hati seseorang. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, disinilah pentingnya kita untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan tradisi dan kebiasaan Rasulullah, sehingga selalu ingat, saya ngikut Rasulullah, saya ngikut Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya Al-Hadi Ashar ya, hadis ke-11 dalam bab mengamalkan sunnah ini, atau hadis ke-166 dari keseluruhan hadis yang ada. An Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hadfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanka'u al-'aduwa wa innahu yafqa'u al-'ayna wa yaksiru as-sinna, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan katapel. Tahu katapel Bu ya? Pelintang. 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 Ya. Pelintang. Ketapel. Saya Katapel. ketapel. Pelintang. Pelintang nggak? Pelintang. Pelintang. Ya, saya tuh suka nyari. Kadang-kadang pohon itu ditebang gitu ya, buat ngambil cabang. Ya. Buat ngambil cabang dua. Kalau yang agak bagus sendiri sedikit itu papan digergaji, dibuat cabang gitu. Diikat karet, di ujungnya dikasih Pentil itu. kulit atau buat naruh batu. Ya. Itu terus kalau ada burung nembak burung, tak gitu. Nah, itu mainan waktu SD. Ternyata mainan seperti itu dilarang sama Rasulullah. Innahu la yaqtulus sayda. Mainan-mainan seperti itu la yaqtulus sayda, kalau dipakai berburu tidak bisa membunuh buruan. Burung yang kena ketapel itu nggak mati, ya cuma sekedar kaget lalu jatuh. Tetapi dia hanya merusak anggota tubuh. Yaqfa'ul ain wa yaksirus sin. Itu efeknya bisa membutakan mata dan bisa menjatuhkan gigi. Tidak bisa membunuh musuh, tidak bisa menjatuhkan hewan buruan. Itu hanya yaqfa'ul ain, merusak mata, wa yaksirus sin, dan menjatuhkan gigi. Ada kisah ini ya. Qariban Ibnu Mughaffal. Jadi Ibnu Mughaffal yang cerita ini, yang meriwayatkan hadis ini, itu dia menyampaikan tentang bahaya menggunakan pelinting tadi itu. Akhirnya besoknya orang yang dia kasih nasihat ini masih main itu lagi. Marah Abdullah bin Mughaffal, apa kata dia? Saya sudah bilang, ini kan kata Rasulullah,
Jangan main ketapel begini, masih main juga. La uhadditsuka abada, udah sejak saat ini saya nggak mau ngomong sama kamu. Saya nggak mau bicara sama kamu. Kamu meremehkan kata-kata Rasulullah. Saking begitu, karena sangat mencintai Rasulullah itu. Sudah dikasih tahu, diingatin jangan, ini nggak boleh sama Rasulullah. Ternyata masih juga. Nah ini salah satu cara juga untuk menanamkan kecintaan kepada anak dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah adalah menyampaikan bahwa sunnah ini baik, melanggar sunnah itu buruk. Maka kemudian kita sampaikan kepada anak, nah ini sunnah Rasulullah baik. Ini kenapa sih nggak boleh kayak begini? Nggak boleh sama Rasulullah. Kenapa sih nggak boleh makan berdiri? Nggak boleh sambil jalan-jalan? Anak-anak kan nggak boleh loh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh sama Rasulullah. Nanti kalau kita bisa membudayakan itu bagus. Itu mendekatkan Rasulullah kepada anak-anak. Wa'an Abis ibn Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar al-aswad. Ini kita lihat betapa para sahabat itu, terutama para sahabat-sahabat dekat Rasulullah, mereka sangat memperhatikan sunnah. Abis bin Rabi'ah itu cerita, saya pernah lihat Umar bin Khattab itu mencium hajar aswad. Apa kata Umar bin Khattab ketika mencium hajar aswad itu? Inni a'lamu annaka hajarun. Hajar aswad, saya tahu kamu ini batu. Ma tanfa' wa la tadur. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja aku tidak lihat Rasulullah itu menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi semata-mata Umar bin Khattab itu kenapa mencium batu? Karena Rasulullah melakukan itu. Ini menunjukkan apa? Kesetiaan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semangat mengamalkan sunnah ini baik sekali kalau kita lakukan. Misalnya lagi capek-capeknya gitu ya, ternyata ada anak, ada istri, ada suami. Ingat saja, udah perintah untuk berbuat baik kepada anak, perintah Rasulullah untuk berbuat baik kepada istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya Allah, kalau bukan Rasulullah perintah saya nggak mau. Karena artinya apa? Karena ini perintah Rasulullah kita laksanakan. Dalam keadaan paling capek sekalipun, dalam keadaan paling lelah sekalipun habis bekerja, tetap kita berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada istri, kepada anak. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah. Perhatian kepada orang lain. Nah ini kita berusaha untuk melakukan apapun itu menghadirkan niat ikut Rasulullah, dari Rasulullah. Kalau kita niatnya ikut Rasulullah, maka insya Allah apapun yang kita lakukan itu menjadi pahala, menjadi kebaikan, dan manfaat-manfaat mengamalkan sunnah yang kita sebutkan di awal tadi itu bisa kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu untuk hari ini terkait dengan rangkaian hadis mengamalkan sunnah Rasulullah. Kita berharap aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Siapa orang yang paling dekat posisinya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan akhlak yang terbaik itu adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebetulnya akhlak yang baik itu 3. Basyasyatul wajhi, selalu berwajah ceria, ketemu dengan siapa saja. Bisa ya ibu-ibu ya, ketemu siapa saja senyum,
ketemu siapa saja selalu ceria. Ada masalah simpan, berhenti di pintu rumah, begitu keluar sudah ceria lagi, sudah senyum lagi, gitu ya. Kadang-kadang memang efek marah-marah kepada anak, marah-marah kepada suami, itu apa efeknya? Marah-marah kepada orang-orang, siapapun yang ketemu itu marah-marah semua itu. Kenapa? Efek dari rumah. Nah, kalau ajaran Rasulullah Pak, kalau kita ketemu orang selalu basyasyatul wajhi, selalu berwajah cerah, selalu berwajah ceria. Dan itu kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah daimal bishri. Rasulullah adalah orang yang selalu ceria. Berikutnya adalah badlul ma'ruf, selalu berbuat baik. Ini akhlak yang kedua. Selalu berbuat baik. Kita pikirkan bukan apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, tapi apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Apapun, dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, lebih baik diam daripada kalau berkata-kata ternyata kata-kata itu menyakitkan. 3 inti akhlak, wajah yang selalu ceria, selalu berbuat baik, dan selalu menjaga tidak mengganggu orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasallallahu fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.